Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusiska Widyatama, NIM 20020311000021. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu tajwid dalam penempatan nun sukun atau tanwin. Dalam ilmu tajwid, penempatan nun sukun atau tanwin utamanya sebelum satu huruf hijaiyah atau satu kalimat dalam Al-Quran menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan kedudukan nun sukun atau tanwin ini sangatlah berperan dalam menentukan hukum dan bunyi bacaan Al-Quran. Ketika nun sukun atau harokat tanwin ini bertemu dengan salah satu dari 29 huruf hijaiyah, maka sudah pasti terbentuk 5 hukum bacaan yang mungkin bagi kita sudah ada yang mengenal, yaitu yang pertama ada idhar halqi, yang kedua ada ikhfa hakiki, dan ketiga ada iklab, keempat ada idgham biguna, dan kelima ada idgham bila guda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang idhar. Dasar bacaan idhar. Idhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut idhar halqi karena maharaj dari huruf-huruf idhar halqi keluar atau diucapkan dari dalam tenggorokan. Hukum bacaan ini berlaku jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idhar, yaitu ada 6. Yang pertama ada alif, ada ha, ada ain, ada gin, ada kha, ada kho. Cara membaca idhar halqi adalah jelas tanpa dengung. Misalnya bacaan kufuwan ahad, maka huruf wawu dengan harokat fathah tanwin tidak boleh dibaca dengung. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki itu secara bahasa, ikhfa berarti samar. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka harus dibaca samar. Huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ada ta, sa, jim, dal, zal, za, shin, shin, swad, dot, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Contoh bacaan ikhfa itu ada min dunihi ma. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang iklab. Iklab secara harfiah yaitu mengganti. Jadi menurut istilah yaitu menukar mahraj suatu huruf ke huruf yang lain dan diiringi dengan suara dengung. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Contohnya yaitu layum bazanna. Nah, di situ ada nun mati bertemu ba. Kemudian ada idgham. Idgham adalah salah satu hukum dalam ilmu tajwid yang berupa berpadu atau bercampurnya antara dua buah huruf atau memasukkannya satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya harus melebur. Idgham itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham biguna dan yang kedua ada idgham bila guna. Idgham biguna merupakan idgham yang dibaca dengan secara dengung atau gunah. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf hijaiyah, yaitu sebagai berikut: ada ya, ada nun, ada mim, dan ada wawu. Contohnya ada lahabi watab, maka huruf wawu harus dibaca dengan melebur dengan huruf sebelumnya. Kemudian ada idgham bila gudah. Jadi idgham bila gudah itu idgham yang dibaca tanpa dengung. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf hijaiyah, yaitu ada lam dan ada ro. Contohnya yaitu ada walam yakullahu, jadi nggak dengung secara jelas. Di situ karena ada nun mati bertemu lam. Jadi saya sudah menjelaskan tentang 5 hukum bacaan dalam nun sukun atau tanwin. Jadi 5 hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah tersebut bukan hanya dipahami ya, tetapi juga perlu dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.